bagi kita semua, Dewan Juri yang kami hormati, Bapak Ibu Guru serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita arti ilmu, akhlak, dan peradaban. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Marwa, perwakilan dari SMP Negeri 42 Buton, akan membawakan pidato yang berjudul Pendidikan dan Karakter Generasi di Era Digital. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di sebuah era yang sering kita banggakan sebagai era kemajuan, tetapi diam-diam juga menyimpan tantangan yang tidak ringan. Dulu, pendidikan itu seperti menanam pohon, perlahan berakar kuat dan tumbuh kokoh menghadap badai. Namun sekarang, pendidikan itu seringkali terasa seperti menanam di atas pasir, cepat tumbuh, tetapi mudah roboh. Kita melihat anak yang cerdas secara akademik, tetapi masih perlu belajar menguatkan karakter. Mereka cepat menguasai teknologi, tetapi karena masih belajar memahami makna hormat dan tanggung jawab. Data menunjukkan bahwa penggunaan gawai pada anak dan remaja meningkat drastis selama beberapa tahun terakhir. Banyak dari kita menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk berbincang dengan orang tua, belajar nilai kehidupan, atau memahami empati, seringkali tergantikan oleh dunia digital. Akibatnya, apa yang terjadi? Kita mulai melihat perubahan dalam kebiasaan sehari-hari. Anak yang dulu terbiasa berinteraksi langsung, kini lebih sering menunduk pada layar. Guru yang seharusnya menjadi sumber ilmu, kadang tergeserkan oleh informasi dari internet. Orang tua yang menjadi tempat berbagi, terkadang kalah oleh kesibukan dunia digital kita. Bukankah ini menjadi bahan hitungan bagi kita semua? Orang tua sudah berusaha memberi yang terbaik. Guru sudah membimbing dengan sepenuh hati. Namun sebagai siswa, kita juga perlu belajar untuk lebih menghargai itu semua. Inilah tantangan di zaman kita. Kita hidup di era koneksi tanpa batas, tetapi kadang merasa kurang dekat satu sama lain. Kita memiliki akses informasi yang luas, tetapi masih perlu belajar menggunakannya dengan bijak. Kita bisa berpikir cepat, tetapi tetap harus belajar melatih kepekaan dan kepedulian. Lalu, apakah kita harus menyerah? Oh, tidak kawan. Justru disinilah peran kita sebagai generasi muda menjadi sangat penting. Pertama, pendidikan harus kembali kepada esensinya, bukan hanya membuat kita pintar, tetapi juga membantu kita menjadi pribadi yang berkarakter. Sekolah bukan hanya tempat mencari nilai, tetapi juga tempat belajar nilai kehidupan. Kedua, sebagai anak, kami sangat bahagia saat orang tua dapat meluangkan waktu untuk kami. Karena bagi kami, kebersamaan dan perhatian dari orang tua adalah hal yang paling berarti. Ketiga, kita harus bijak dalam penggunaan teknologi. Gawai bukan musuh, tapi tanpa kendali. Dia bisa mengganggu masa depan kita. Maka, mari kita gunakan teknologi sebagai alat, bukan sebagai sesuatu yang menegangkan kita. Hadirin yang saya hormati, membantu karakter di era digital memang tidak mudah. Rasanya seperti melawan arus yang sangat kuat. Namun, jika kita saling mendukung, orang tua, guru, dan kita sebagai siswa, kita bisa melewati tantangan itu bersama. Kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi
tapi juga kuat secara moral. Generasi yang tidak hanya hebat di dunia digital, tetapi juga baik dalam kehidupan nyata. Mari kita ingat, masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tetapi juga seberapa kuat karakter generasinya. Akhir kata, izinkan saya menutup pidato ini dengan kalimat, jika hari ini kita memilih untuk mencari lebih baik, maka masa depan akan menjadi kita untuk menjadi hebat. Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang tidak mudah menyerah, generasi yang tidak kehilangan arah, dan generasi yang siap membawa perubahan. Karena masa depan itu tidak kita tunggu, tetapi kita ciptakan mulai dari hari ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung perasaan hadirin sekalian. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Semoga cita-cita dapat kita wujudkan bersama. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.